Peribahasa di dalam buku ini mengatakan bahwa bagaimana orang lain mau masuk rumah kita kalau halaman rumah kita itu kotor, kumuh. Berbuatlah baik kepada siapapun karena perbuatan baik itu akan berbalik lagi kepada kita. Selanjutnya adalah mengenai pribadi yang menyenangkan. Pribadi menyenangkan itu seperti apa? Orang-orang yang memang dalam keadaan apapun bisa merubah suasana gitu. Nah ini juga PR banget sih bagi gue, karena gue tuh tipe orang yang kadang suka kalau udah punya masalah kayak ngerasa beban gitu tuh. Nah dan gue itu ternyata butuh temen gue, orang-orang yang punya pribadi yang menyenangkan gitu. Dalam keadaan apapun dia bisa merubah suasana. Apalagi kalau kita pribadi yang bisa seperti itu, dalam keadaan apapun kita bisa senyum, bisa membuat orang lain bahagia. Itu adalah sangat penting gitu. Jadi usahakan memberikan yang terbaik untuk diri kita dan orang lain dengan menjadi pribadi yang menyenangkan gitu. Karena sekecil apapun hal yang kita berikan apabila membuat orang lain menyenangkan, insya Allah itu akan selalu dikenang gitu. Bab selanjutnya adalah memiliki pribadi yang pintar. Pribadi yang pintar itu seperti apa sih? Kita harus bisa ngebedain antara pintar dan cerdas. Kalau cerdas bisa jadi itu dari lahir. Contohnya kayak misalkan orang-orang cerdas dalam satu kali dia mendengarkan materi, dia bisa langsung mengingat untuk beberapa waktu ke depan. Jadi dalam satu minggu, misal satu minggu ke depan dia ditanya lagi perihal pertanyaan yang ada di materi satu minggu sebelumnya dia dapatkan, dia bisa menjawab bahkan lebih luas gitu, karena dia sudah ada kemampuan cerdas itu. Tapi orang yang pintar itu berbeda. Orang yang pintar, salah satu indikatornya ialah dia memiliki tingkat kerajinan yang luar biasa. Jadi dengan kerajinan itulah dia bisa memberikan suatu gagasan, ide-ide, dan menjadi orang yang kreatif gitu. Jadi meskipun kita tidak terlahir cerdas, kita bisa menjadi orang yang pintar dengan apa? Dengan kerajinan kita, gigih, terus mau belajar dan segala macam. Nah ini adalah salah satu indikator untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yaitu dengan memiliki kepintaran. Artinya kita harus bisa meningkatkan lagi kesadaran untuk belajar cara rajin, cara rutin, lalu kita memperluas wawasan, berkomunikasi dengan banyak orang, mencari ilmu dimanapun. Dan ingat, dalam hal menuntut ilmu, kita tidak boleh melihat siapa yang berbicara, tapi kita harus lihat apa yang dia bicarakan, dan kita harus ambil materi tersebut sebagai bahan untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Selanjutnya adalah pribadi yang berpikir positif. Nah, pribadi yang berpikir positif ini cukup sulit diterapkan di kehidupan kita. Karena apa? Kadang kita kalau dibuat menunggu sebentar aja, misalkan kita udah berpikir negatif, kayak seolah di PHP-in, kayak seolah apa sih ini orang mempermainkan kita segala macam. Padahal mungkin aja ketika kita dibuat menunggu oleh seseorang, mungkin dia lagi dalam perjalanan. Nah ini juga menjadi PR untuk gue untuk memperbaiki kehidupan gue supaya bisa lebih berpikir positif. Jadi dengan pikiran positif ini kita bisa memberikan dampak yang positif juga untuk tubuh kita. Karena misalnya seperti ini, kita punya pikiran yang negatif, otomatis balik lagi ke badan kita, jadi capek, jadi kesel, ngerubah mood segala macam. Tapi kalau kita punya pikiran positif, ketika kita dihadapi oleh masalah, badan kita juga fresh aja. Karena apa? Kita nggak berpikir negatif, kita berpikirnya oh ya udah tunggu mungkin 5 menit lagi, oh ya udah tunggu mungkin sebentar lagi, oh ya udah tunggu mungkin dia dalam perjalanan. Jadi kitanya juga relax, kita bisa melakukan hal lain. Tapi kalau kita negatif, ini lama banget sih, kita nggak ngapa-ngapain, nggak ngelakuin apa-apa. Contohnya kayak sekarang. Jadi gue tuh lagi dibuat menunggu oleh seseorang, bahkan lebih dari 1 jam, hampir 2 jam mungkin. Dan dari tadi sebelumnya gue berpikir negatif dulu, tapi pas gue pikir-pikir ya udahlah, gue pikir positif dan akhirnya gue memutuskan untuk membuat video. Jadi coba untuk diterapkan. Oke, selanjutnya adalah pribadi yang memikirkan masa depan. Nah ini sangat penting banget di kehidupan kita, memikirkan masa depan. Masa depan itu adalah sebuah masa yang pada suatu saat akan kita temui, insya Allah kalau kita umurnya panjang. Nah masa depan itu haruslah melalui rangkaian-rangkaian pencapaiannya dengan planning yang kita rangkai sedini mungkin. Masa depan itu kenapa dianggap penting? Karena mau tidak mau kita akan menghadapi masa itu gitu. Bagaimana kita mendapatkan masa depan tersebut apabila kita tidak mempersiapkannya sekarang? Di usia kita seberapapun, memikirkan masa depan itu sangatlah penting. Cobalah kita merenungkan sejenak, mau jadi apa kita di depan. Misalkan mau jadi dokter,
kita sekarang masih duduk di bangku sekolah SMP misalkan. Duh, gue pengen banget nih jadi dokter gitu tuh. Gimana ya caranya? Nah, ternyata buat jadi dokter itu didukungnya oleh jurusan IPA. Jadi gue harus masuk ke sekolah yang mana gue harus ngambil jurusan IPA. Tapi sekolah mana ya yang bisa ngedukung gue biar gue bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang bisa membuat gue masuk ke fakultas kedokteran gitu. Nah, ternyata sekolah ini akreditasinya bagus, banyak alumni yang memang masuk ke kedokteran di universitas ini. Nah, itu kita mulai direncanakan dan diupayakan sebaik mungkin untuk menjalankannya dan menggapainya. Kalaupun memang di tengah jalan Tuhan berkehendak lain memberikan kita jalan takdir yang berbeda dari rencana kita, berarti itu adalah yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Jadi percaya itu. Oke, selanjutnya adalah pribadi yang tidak terpengaruh oleh masa lalu. Ini benar-benar penting banget. Artinya kita diharuskan untuk move on. Bagaimanapun kehidupan kita di masa lalu, seperti apapun kita di masa lalu, kita itu hidup untuk sekarang dan masa depan. Cukup jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran hidup kita untuk menjalani kehidupan sekarang dan masa depan. Jangan mengulangi kesalahan yang sudah kita buat di masa lalu, tapi ambillah hal-hal baik, hikmah-hikmah baik di masa lalu untuk kita terapkan di kehidupan sekarang dan juga di masa depan. Jadi jangan terpengaruh, kayak misalnya seperti ini. Gua dulu pernah menjadi orang yang sangat-sangat tidak berprestasi di sekolah. Gue tidak pernah masuk peringkat 3 besar, tidak pernah mendapatkan juara, bahkan jarang banget ikut lomba gitu. Nah, itu dijadiin pelajaran, bukan dijadiin sebagai ketentuan hidup kita. Kayak misalkan kita langsung berpikir, ya udahlah, gua mah dari dulu juga nggak pernah tuh dapat ranking. Ya udahlah, gua mah dari dulu juga nggak pernah tuh dapat juara. Jadi buat apa lagi? Enggak, itu salah banget. Kita tuh nggak boleh berpikiran seperti itu. Tapi kita harus berpikiran gimana caranya agar sekarang gua kuliah, gua harus berbeda dari gua yang sekolah. Gue waktu sekolah gak pernah dapat ranking. Sekarang gue harus dapat IPK 4 setiap semester. Gue harus ikut banyak lomba, gue harus dapat juara dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengupayakan yang terbaik itu, agar kehidupan kita di masa lalu yang mungkin itu kurang baik ataupun buruk itu terbayar dan tertutupi oleh kehidupan kita yang sekarang dan akan menjadi buah hasil yang manis di masa depan. Jadi kita harus move on dari masa lalu. Seperti apapun kita di masa lalu, seburuk apapun kita di masa lalu, kita punya hak untuk bahagia, kita punya kesempatan untuk meraih masa depan dan cita-cita kita. Oke, selanjutnya adalah pribadi yang menghargai pasangan. Nah, ini adalah bagi kalian yang sudah memiliki pasangan, baik itu pasangan hidup di dalam tali pernikahan, syukur-syukur seperti itu, ataupun pasangan hidup yang memang teman dekat dari dulu, kayak bahasanya adalah pacar. Kita haruslah bisa menghargai siapapun itu. Kita harus bisa menghargai bagaimana cara kita menghargai mereka, bagaimana cara kita menghormati mereka, bagaimana cara kita bertukar pikiran. Karena sejatinya bagaimana kita bisa dihargai oleh orang lain kalau kita sendiri nggak bisa menghargai orang lain. Nah, ini sangatlah penting gitu, agar pasangan kita itu, pasangan sebagai teman, rekan kerja, pasangan dalam percintaan itu tetap betah sama kita, tetap mau mempertahankan dan saling memperjuangkan. Yaitu adalah harus bisa menghargai, saling mendukung dalam hal kebaikan, terus bisa mengungkapkan kalau kita tuh sayang gitu sama mereka. Nih, gimana orang bisa tahu kalau kita sayang kalau kita tuh cueknya parah? Terus dengan alasan, ya gimana, gue memang kayak gini orangnya, cuek, gimana dong, kayak gitu. Dengan alasan seperti itu kita tidak mau berupaya untuk memberikan yang terbaik. Ingat, seperti apapun kita, tetap berikanlah yang terbaik. Upayakan sebaik mungkin kita memberikan hal yang kita bisa berikan kepada orang lain. Kalaupun memang kita cuek, orangnya pada dasarnya cuek, tapi kita coba untuk menjadi orang yang peduli, yang care dari hati kalian. Insya Allah pasangan kita akan paham bahwa kita melakukannya dari hati. Dan ini adalah series yang terakhir, yaitu pribadi yang baik kepada keluarga. Kalau menurut gue ini adalah poin terpenting dalam memperbaiki diri untuk menjadi pribadi pemantas hati yang lebih baik. Gini loh, kita hidup di dunia ini pertama kali ialah dikelilingi oleh keluarga. Sebelum bertemu teman, sebelum bertemu guru, sebelum bertemu pasangan, keluarga kita lah, terutama orang tua kita lah yang ada di kehidupan kita untuk pertama kalinya, menjadi naungan kita dari pertama kali kita terlahir di dunia. Ketika kita tidak
memiliki pribadi yang baik kepada keluarga, bagaimana kita bisa memiliki pribadi baik kepada orang lain. Jangan sampai kebalik gitu. Kita kepada orang lain baik banget, tapi kepada keluarga malah nggak peduli. Bahkan banyak tuh berita-berita yang menelantarkan orang tua, nauzubillah min dzalik. Itu jangan sampai. Mau seperti apapun misalkan keluarga kita, keadaan orang tua kita, atau pribadi orang tua kita, mereka tetap orang tua kita. Bagaimanapun pribadi kakak-kakak kita, adik-adik kita, pokoknya keluarga kita lah, seburuk apapun mereka tetap keluarga kita. Kita harus tetap berbakti, harus sayang dan menyayangi keluarga kita gitu, semuanya. Karena ketika kita sudah bisa mengimplementasikan rasa sayang kita dan kebaikan kita kepada keluarga, insya Allah kita kepada orang lain pun dipermudah untuk melakukan hal-hal baik gitu. Jadi jangan lupakan keluarga. Kalaupun memang orang tua kita sudah tidak ada misalkan, ataupun keluarga kita sudah tidak ada, kita di dunia ini hanya sebatang kara, maka cara untuk baik itu banyak. Ya kita tetap harus berbakti walaupun sudah berbeda alam, cara-caranya sesuai dengan misalkan keagamannya masing-masing ataupun attitude-nya tersendirilah gitu. Pokoknya tetap harus bisa menghargai dan berbakti, baik itu masih hidup ataupun sudah tidak ada. Nah, seperti itu isi dari buku ini. Sebenarnya banyak banget, parah banyak banget. Cuman karena durasi juga dan khawatir kalian terlalu pusing, nanti kalau misalkan ada kesempatan kita bisa sharing-sharing secara langsung terkait setiap buku bab ini. Insya Allah yang gue sampaikan tadi adalah hal-hal yang gue ambil dari isi buku ini. Intinya gue berbagi seperti ini itu bukan berarti gue sudah melakukan semuanya secara sempurna, tapi gue juga sedang mengatakan hal-hal yang memang balik lagi kepada diri gue gitu. Tapi gue berbagi kepada kalian agar kita sama-sama membenahi diri, memperbaiki diri untuk menjadi pribadi pematas hati yang lebih baik lagi. Oke, segitu aja, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.